Anak itu seorang yatim piatu, dibuang terlalu dini hingga bahkan belum memiliki nama. Hingga suatu hari, ia bertemu Bujayang, seorang pemulasara jenazah yang mengurus pemakaman bagi mereka yang meninggal sendirian. Di musim dingin yang kejam, di bawah pohon bersalju, Bujayang menemukan anak itu meringkuk dengan mata kosong. Ia mengulurkan tangan, dan anak itu, dengan tangan pucat membeku seperti daging ikan, menyambutnya. Sejak saat itu, anak itu mengambil nama belakang Bujayang dan diberi nama Ensol. Pyongan Funeral House, rumah duka kecil yang menangani jenazah tanpa keluarga. Di atas meja pembalseman kayu terbaring mayat seorang pria paruh baya. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berambut putih dan seorang anak, Bujayang sang pembalsem, dan Bu Ensol. Bu Ensol mengamati mayat itu dengan tatapan serius. Kulitnya seputih salju, mata hitam pekat dengan alis yang melengkung rapi bak bulan sabit, membuatnya mudah disangka gadis. Namun suara Ensol dingin dan rendah, kering seperti angin musim dingin. Ia menyimpulkan mayat itu seorang pendekar. Ototnya seimbang, bukti latihan sejak kecil. Tapi tak ada bekas kapalan di telapak tangannya, ciri khas pendekar pedang. Bujayang mengingatkan, ada teknik seperti breaking jet hands atau heavenly steel hands yang bisa menghapus bekas kapalan. Namun Ensol yakin pria ini tak pernah mempelajarinya. Dengan tenang, ia menunjukkan bukti lain. Otot kaki kiri pria itu berkembang tak biasa. Itu tanda latihan Earthling Swift Sword, teknik pedang yang mengharuskan kaki tertanam kuat di tanah. Kalau ia hanya ahli tendangan, otot bokong dan paha depan akan berkembang, bukan hanya tulang kering. Bujayang tersenyum kecil, mengelus kepala cucunya. Tak ada lagi yang bisa ia ajarkan. Sambil membersihkan jenazah, mereka berdiskusi tentang penyebab kematian. Bahkan seorang Master Earthling Swift Sword pun tak mampu menghindari Shadowed Hidden Darts. Luka menganga di leher korban jadi bukti, serangan tersembunyi yang tepat saat ia mengeluarkan jurusnya, mungkin dari dua ahli senjata rahasia. Hari demi hari, mereka mengurus jenazah dengan teliti. Bahkan saat perut Ensol berbunyi keras, Bujayang hanya tertawa kecil dan mengajaknya makan mie di rumah. Mereka jarang keluar karena pekerjaan mereka dianggap hina, lebih rendah dari rakyat biasa, dan bau mayat tak pernah hilang dari tubuh mereka. Namun bagi Ensol, mie sederhana dan pandangan hangat sang kakek sudah cukup. Malam itu, di Pyongan Funeral House, lampu menyala redup. Bujayang membaca buku sementara Ensol tidur di sudut ruangan. Bahkan dalam tidurnya, anak itu masih menganalisis luka seolah membalsem dalam mimpi. Bujayang hanya tersenyum. Bocah ini benar-benar pemulasara jenazah yang dikirim langit. Namun dari kejauhan terdengar suara angin terbelah. Dengan pendengarannya yang tajam, Bujayang tahu itu bukan angin biasa, melainkan teknik langkah ringan yang luar biasa cepat. Wajahnya berubah dingin. Ia memadamkan lampu, melangkah keluar, menutup gerbang, dan menggunakan listening to the vote untuk menyisir sekitar 300 hang. Ia lalu kembali ke dalam, membangunkan Ensol. Dengan lembut ia berkata mereka akan bermain, jadi mayat, lagi malam ini. Tapi kali ini berbeda, Ensol harus tetap di dalam hingga matahari terbit. Sebagai hadiah, Bujayang berjanji akan memberinya ritual robe dan pitch sword yang selama ini ia minta. Anak itu pun bersemangat dan langsung masuk ke dalam peti besi. Peti mati yang dulu Bujayang katakan akan ia gunakan sendiri saat meninggal nanti. Saat suara langkah mendekat, senyum Bujayang memudar. Ia berdiri di depan gerbang, wajahnya kelam. Suara rendah menyapanya, menyebut nama yang sudah lama ia tinggalkan, Seven Finger Demon Blade, Bujayang. Ia dulu adalah penguasa pedang iblis, Vice Lord Demon Palace, pembantai tak terhitung nyawa. Namun kini ia memilih menjadi pemulasara jenazah, menebus dosa-dosanya. Pria berbaju hitam di hadapannya adalah anggota Starguard Corps dari Marshall Alliance, seseorang yang ingin naik pangkat dengan membunuhnya. Bujayang tahu, lelaki ini adalah dirinya di masa lalu, alat yang dibentuk aliansi untuk membantai lawan-lawan mereka. Dengan tenang ia memperingatkan, akhir dari jalan itu hanya kehancuran. Namun pria itu menolak, merasa dirinya berbeda dan akan naik lebih tinggi. Bujayang menghela napas panjang. Memang, lelaki ini bukan sekadar alat, tapi seekor binatang yang kini menantang majikannya sendiri. Ia tahu, pertempuran malam ini tak bisa dihindari. Berapa lama waktu berlalu? Bu Ensol membuka mata perlahan. Di dalam peti besi tadi terasa aura aneh, dingin yang menembus sampai ke tulang,
sampai Uensol, yang sudah sering pura-pura mati, hampir tidak tahan. Ia menggigit giginya, membayangkan jubah ritual dan pedang yang dijanjikan kakeknya. Bujangyang belum pernah ingkar janji, jika ia bertahan sampai matahari terbit, hadiah itu akan benar-benar jadi miliknya. Seiring waktu berlalu, dingin menggigit makin dalam. Gigi Uensol bergetar tanpa henti sampai ia tak tahan lagi. Mata tertutup rapat, ia dorong peti besi itu terbuka. Sekilas ia melihat bayangan jubah dan pedang berkilau melayang, lalu menarik napas berat dan keluar. Suara tawa kakek biasanya adalah tanda permainan pura-pura mati berakhir. Namun malam itu sunyi, suara Bujangyang tak terdengar. Curiga, Uensol keluar dan memanggil. Tak ada jawaban. Saat memeriksa gudang abu, ia menemukan tumpukan guci abu yang dihancurkan, seperti badai lewat. Bekas goresan tajam terpahat di dinding batu. Terdengar bunyi logam beradu di kejauhan, bunyi yang, kalau Uensol seorang pendekar, pasti dikenalnya sebagai benturan pedang. Kini bunyi itu terasa mengerikan. Mengikuti suara itu ke gerbang desa, di bawah cahaya rembulan Uensol menemukan sosok yang mirip kakeknya bersandar di sebuah pohon besar. Lari mendekat dengan lega, ia terguncang saat melihat wajah yang dipantulkan sinar bulan, mata yang dulu penuh kasih kini terlihat seperti lubang hitam, lengan terputus di bawah bahu, punggung kurus dipenuhi senjata tersembunyi seperti landak. Air mata mengalir deras. Meskipun buta, Bujangyang merasakan kehadiran cucunya dan membuka mulut. Wajahnya masih menampakkan senyum hangat meski tubuhnya hancur. Bahkan dalam siksaan yang membuatnya menantikan kematian, kekhawatiran pertamanya tetap pada Uensol. Ia tak ingin cucunya takut. Dengan suara lemah ia meminta satu hal, jangan lakukan upacara pemakaman biasa, gunakan Huagolsan dan hapus semua jejaknya. Huagolsan, racun paling dahsyat yang bisa meluruhkan jasad hingga menjadi cair, barang mahal dan susah dibuat. Uensol menolak. Ia bersumpah akan balas dendam. Bujangyang, dengan napasnya yang tersisa memohon, jika Uensol mengejar musuh itu, ia tak bisa pergi dengan tenang. Uensol menangis, mengancam akan ikut mati agar bisa menemani kakek di alam baka. Tapi Bujangyang, dengan tenaga terakhir, memeluk erat cucunya dan berbisik bahwa masa saat mereka bersama itu membuatnya bahagia. Wajahnya merosot, darah mengalir dari berbagai lubang di tubuhnya, 7 bukaan mengeluarkan darah. Hidupnya sudah habis. Uensol membawa tubuh kakek pulang ke rumah duka kecil mereka. Ia merawat jasad itu, bergumam pada dirinya sendiri bahwa mereka akan hidup bahagia bersama di alam baka. Namun saat menyekal luka di bahu Bujangyang, ia mendapati sesuatu yang mengerikan. Tungkai lengan yang terputus rata bak dipotong dengan presisi kaca. Itu bukan pemotongan biasa. Tangan itu pasti sengaja dilanjutkan oleh yang bersangkutan, dilatih untuk mau menahan dan mengorbankan lengan demi tujuan lain. Pikiran Uensol melaju cepat. Siapa yang bisa memotong lengan setepat itu? Siapa yang tega mencabik mata dan merobek tendon, lalu menikmati membuat orang menderita setiap nafasnya? Saat ingatan akan berbagai luka di punggung Bujangyang menyatu, pola yang muncul jelas, 93 bekas senjata tersembunyi. Berapa banyak tangan yang bisa melepaskan begitu banyak proyektil sekaligus? Mancheon Huao Sichuan terkenal hanya mencapai 66. Jadi bukan itu. Uensol menyimpulkan alat yang dipakai adalah perangkat buatan Sahyang, klan pembunuh yang ahli alat lempar, yang mampu melontarkan ratusan proyektil sekali lepas. Ada lagi tanda-tanda racun di bawah lidah dan di kuku tangan, noda hitam khas racun gang renesepsis, yang mematikan lewat kontak kulit saja. Dan ada satu teknik yang membuat Uensol merinding, serangan itu datang dari bawah ke atas, memotong lengan lalu mengalihkan bilah ke arah mata. Gerakan semacam itu bukan jurus pedang biasa, ini karya seni pedang iblis yang dibantu kemampuan Tianzu Yoga, seni aneh yang memungkinkan otot dan tulang meregang dan mengecil. Si pembunuh pasti menguasai Tianzu Yoga, membawa perangkat Sahyang, dan menikmati racun yang membuat korban tersiksa sampai titik mati. Uensol menatap jasad kakeknya dengan bara di mata. Sejak kecil ia dilatih membedah luka, mempelajari posisi tubuh dan sudut serangan dari mayat-mayat yang datang. Kini semua ilmu itu bersatu, petunjuk-petunjuk kecilnya bisa menunjukkan siapa pelaku. Dengan tekad dingin, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan si pembunuh, apapun caranya. Sekte ortodoks yang secara sistematis mengajarkan seni bela diri dan membina murid-murid, telah menghasilkan tokoh-tokoh luar biasa dari generasi ke generasi. Namun, sekte-sekte jalur iblis,
yang bergerak berdasarkan keuntungan dan kekuasaan, selalu terpecah dan tidak teratur. Kadang-kadang memang muncul master tiada tanding yang menguasai dunia, tetapi dalam hal kekuatan, mereka pada akhirnya selalu dikalahkan oleh sekte ortodoks. Karena itu, 10 gerbang jalur iblis, yang dikenal sebagai langit jalur iblis, menyatukan kekuatan mereka dan menciptakan sebuah koalisi dunia bela diri iblis. Aula Iblis disebut sebagai aliansi bela diri iblis. Tempat ini meniru aliansi bela diri dari sekte ortodoks dan menjadi pusat dari semua sekte jalur iblis. Menjelang siang, di pintu masuk aula iblis, orang-orang berkumpul dalam antrean panjang. Karena setiap orang harus menuliskan nama mereka dalam buku tamu sebelum masuk, antrean itu tampak tak ada habisnya. Mereka berkumpul seperti awan. Mo Guang, seorang penjaga gerbang aula iblis, menghela napas panjang sambil bergumam. Kemudian rekannya di sebelahnya, Zhang Sem, menggeleng. Tentu saja. Katanya mereka akan mewariskan seni bela diri iblis tanpa peduli faksi asalkan memiliki bakat. Orang bodoh mana yang akan melewatkan kesempatan itu? Sialan. Kalau saja aku lebih muda, aku pun ingin mendaftar jadi salah satu dari 10 penerus itu. Rencana 10 penerus. Belakangan, seiring kemakmuran jalur iblis, aliansi bela diri sekte ortodoks membesarkan 18 penerus gabungan dengan gelar Righteous Great Masters. Tak mau kalah, aula iblis mengumumkan rencana 10 penerus. Tanpa peduli faksi, 10 anak berbakat akan dipilih untuk mewarisi seni bela diri dari 10 gerbang jalur iblis. Ketika kabar rencana 10 penerus tersebar, dunia bela diri iblis pun terbakar semangat. 10 gerbang jalur iblis, dikenal sebagai 10 pilar penopang jalur iblis. Kesempatan untuk mempelajari seni bela diri yang mengguncang dunia, merobek langit, sepuas hati. Bahkan murid-murid sekte iblis maupun anak-anak keluarga bangsawan yang biasanya meremehkan aula iblis, datang berbondong-bondong. Karena itu, para penjaga gerbang aula iblis harus berjaga tanpa henti sampai giliran mereka berakhir. Hari lain berlalu seperti ini. Ketika Mo Guang bergumam sambil memandang matahari terbenam, rekannya Zhang Sem mengangguk. Mulai besok seharusnya agak lebih tenang. Namun dari kejauhan, di latar senja, sebuah bayangan kecil berjalan tertatih menuju mereka. Seorang bocah kurus membawa sebuah buntalan. Mo Guang mengucek matanya menatap bocah itu. Rambut bocah itu kusut, pakaiannya compang-camping. Sepatunya hampir habis, dan darah menempel di telapak kakinya. Pakaian yang ia kenakan adalah jubah ritual yang biasa dipakai pengurus jenazah, dan di punggungnya tergantung sebuah kotak bambu untuk membawa perlengkapan pemakaman bersama sebuah pedang. Rambut kusut hampir menutupi matanya, dan bibirnya begitu pecah-pecah hingga darah menetes. Seakan ia telah berjalan tanpa henti selama 3 atau 4 bulan untuk menjadi seperti itu. Bocah itu melangkah pelan sampai akhirnya tiba di depan gerbang. Menatap gerbang megah aula iblis, bocah itu, Bu Ensol, mengepalkan tinjunya erat. Mata yang redup itu kini menyala merah darah. Setelah mengubur kakeknya di tempat yang cerah, Bu Ensol membereskan isi rumah pemakaman Pyeongan. Karena kehidupan mereka sangat sederhana, tidak ada yang tersisa kecuali jubah ritual dan pedang peninggalan bujanyang, serta sebuah kotak bambu berisi peralatan pemakaman. Saat membereskan kotak itu, Bu Ensol menemukan sebuah kotak kecil di sampingnya. Ketika ia membukanya, di dalamnya ada jubah ritual yang pas dengan tubuhnya, dan sepasang pedang kecil. Bujanyang ternyata sudah membelinya terlebih dahulu untuk ulang tahun Bu Ensol yang akan datang. Selamat ulang tahun. Melihat secarik catatan kecil di dalam kotak, Bu Ensol kembali menangis. Merangkul kotak itu erat, ia terisak tanpa suara. Kakek paling lembut hati di dunia. Satu-satunya yang mengisi dunia dingin ini dengan kehangatan. Kakek yang ia cintai lebih dari siapapun di dunia, kini sudah tiada. Balas dendam. Aku akan membalas dendam. Berseru sambil mendekap kotak itu di dadanya, mata Bu Ensol berubah merah darah. Dulu ia membawa kepolosan seorang anak. Tapi setelah kakeknya dibantai dengan kejam, kepolosan itu berubah menjadi dendam dan kegilaan. Setelah menyelesaikan semuanya, ia mengenakan jubah ritual peninggalan kakeknya dan memanggul kotak bambu itu. Aku harus belajar seni bela diri. Binatang yang membunuh kakeknya pasti seorang master jalur iblis. Maka ia harus pergi ke tempat berkumpulnya para praktisi iblis. Dan ia harus mempelajari seni bela diri yang sanggup menaklukkan seni bela diri iblis. Jawabannya sudah jelas.
Gudang seni bela diri iblis, tempat berkumpulnya para master iblis, Aula Iblis. Dan kini Aula Iblis sedang mengadakan kompetisi 10 penerus, mengumpulkan para anak berbakat di bawah 18 tahun untuk diwarisi seni bela diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apa keperluanmu datang ke sini? Mendengar suara berat itu, Bu Ensol tersadar dari lamunannya. Aku datang untuk ikut kompetisi 10 penerus. Menatap Bu Ensol dengan jubah pemakaman, Mo Guang menghela napas dan menunjuk buku register. Tulis namamu. Ketika Bu Ensol menulis hanya namanya, Mo Guang berkata, tulis juga asal sektamu. Ia tidak pernah menjadi bagian dari sekte manapun, apalagi belajar seni bela diri secara resmi. Setelah berpikir sebentar, Bu Ensol kembali menulis dengan berani. Sekte Janyang, Bu Ensol. Melihat itu, Mo Guang dan Jiang Sem saling bertukar senyum miris. Lagi-lagi sekte pengembara yang mengirim muridnya. Sejak rencana 10 penerus diumumkan, bukan hanya sekte-sekte besar jalur iblis, tapi murid-murid dari sekte kelas 3 di pelosok pun berbondong-bondong datang. Namun Aula Iblis tetap belum dipenuhi peserta karena alasan ini. Kalau begitu baca ini dan bubuhkan capmu. Mo Guang menyerahkan secari kertas. Ketika Bu Ensol menerimanya, singkatnya, di sana tertulis, begitu mendaftar 10 penerus, entah mati saat latihan atau dipukuli hingga tewas oleh instruktur, mereka tidak bisa menggugat. Itu adalah penyerahan hak atas tubuh. Mo Guang menyeringai menatap Bu Ensol. Tak terhitung banyaknya pengembara yang datang ke Aula Iblis, namun semuanya pergi setelah membaca isi kertas itu. Kecuali orang gila atau yang terobsesi seni bela diri, tak ada yang mau menyerahkan tubuhnya begitu saja. Namun Bu Ensol tanpa ragu menggigit jarinya, meneteskan darah, lalu membubuhkan capnya. Ketika Mo Guang menatap mata Bu Ensol yang dingin membeku, bulu kuduknya merinding. Begitu masuk, Bu Ensol menarik napas dalam-dalam. Inilah Aula Iblis. Ia membayangkannya seperti sarang iblis, benteng kejahatan. Namun di dalamnya, bangunannya agung dan megah, bahkan membawa suasana hikmat layaknya kuil. Setelah berjalan cukup jauh, ia mendengar suara ramai dari suatu tempat. Mengikuti suara itu, ia menemukan sebuah arena besar. Di sana orang-orang berkumpul, dan di ujung jauh arena, berdiri sebuah panggung tinggi. Di atas panggung berdiri seorang pria tua berotot dengan rambut seperti surai singa, dan di belakangnya seorang pria parubaya berwajah seperti bangsawan. Lalu, suara rendah bergema dari gong yang dipasang di arena. Begitu suara riuh reda, pria tua itu berdiri tegak dan berbicara dengan tenang. Aku adalah kepala instruktur, Hyok Rionong. Saat itu, arena bergemuruh. Golden Armblood Ace, Hyok Rionong. Dia adalah penguasa balai penjaga Aula Iblis, yang menurunkan jabatannya demi menjalankan rencana 10 penerus dengan sukses. Ini saja sudah menunjukkan betapa seriusnya Aula Iblis menanggapi rencana 10 penerus. Anak paling berbakat dari jalur iblis akan dipilih di tempat ini. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya membawa kekuatan batin yang dalam, dan para peserta dapat mendengarnya dengan jelas. Hanya mereka yang lolos semua ujian dari aula yang bisa menjadi kandidat resmi 10 penerus. Setelah menyapu pandangan ke seluruh arena yang penuh peserta, ia melanjutkan. Mulai sekarang, para ahli dari Balai Raja Obat akan memeriksa tulang dan otot kalian. Begitu ia selesai bicara, puluhan pemeriksa medis muncul dari belakang panggung. Dan hanya mereka yang dipilih oleh mereka yang bisa menjadi 10 pewaris. Mendengar itu, arena kembali gaduh. Terutama anak-anak dari keluarga besar jalur iblis yang mulai bersuara lantang. Ujian hanya memeriksa tulang dan otot? Tidak bisa masuk akal. Namun tanpa peduli riuh rendah itu, para pemeriksa Balai Raja Obat mulai memilih anak-anak dengan tulang dan tubuh bagus. Tak lama, seorang pemeriksa kurus menghampiri Bu Ensol. Pemeriksa itu terkejut melihat Bu Ensol dengan jubah pemakaman. Dengan dahi berkerut, ia lalu meneliti tubuh Bu Ensol dengan hati-hati, menyentuh bahu, punggung, dan kakinya. Tidak cocok. Gumamnya pelan, lalu ia berlalu. Bu Eunsul menyipitkan mata. Satu-satunya hal yang pernah ia pelajari hanyalah membersihkan jenazah. Jika ia dianggap cocok untuk berlatih bela diri tentu akan aneh. Tapi Bu Ensol yakin kalau ini belum berakhir. Proses masuk tidak akan berakhir hanya dengan pemeriksaan tulang dan otot. Kalau tidak,
Mengapa mereka harus menandatangani daftar hadir dan surat pernyataan, lalu mengumpulkan semua peserta di sini? Putaran pertama selesai. Saat mereka yang terpilih disisihkan, arena mendadak sunyi. Dari arena sebesar 1000 pyeong, tersisa kurang dari 200 anak. Tiba-tiba seorang anak laki-laki yang berdiri di depan arena berteriak dengan marah. Kalau memilih 10 penerus hanya dengan memeriksa tulang dan otot, seharusnya para pemeriksa bisa dikirim langsung ke setiap sekte. Untuk apa mengadakan kompetisi ini? Ucapan bocah itu masuk akal. Menatap ke arahnya, Hyok Ryon-ung menjawab datar. Pertama dan yang paling penting, hal utama dalam mempelajari seni bela diri adalah tulang dan fisik. Aula mengadakan kompetisi ini bukan hanya untuk mencari murid dan penerus sekte besar, tapi juga anak-anak berbakat yang tidak terikat sekte. Alasan kedua, meski fisiknya buruk, untuk memilih anak-anak jenius yang tetap bisa unggul dalam seni bela diri. Mendengar itu, wajah para peserta sedikit berseri. Itu berarti ada kesempatan kedua. Sekarang kita mulai ujian kedua. Menatap para peserta di bawah panggung, Hyok Ryon-ung menyeringai. Mulai sekarang, kalian akan bertarung, dan kalian akan bertahan hidup.